Pengertian benda. Pengertian yang paling luas perkataan benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 sampai pasal 508 KUH Perdata. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai pasal 508 KUH Perdata. 1. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. 2. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Menurut Kamus dan Ahli, pengertian hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Menurut Titik Triwulan, pengertian hukum benda adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud atau imaterial. Menurut PNH Simanjuntak, pengertian hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Menurut Profesor Sri Sudewi Mas John Sofwan, hukum benda itu mengatur pengertian dari benda. Menurut Profesor L.J. Van Apeldoorn, pengertian hukum benda adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Sedangkan menurut Profesor Sudiman Kartihadiprojo, pengertian hukum benda adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Sistem hukum benda. Hukum benda mempunyai sistem tertutup, artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, selain yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Jadi hanya dapat mengadakan hak-hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan yang bersifat terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal azas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya azas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam praktiknya dikenal adanya lembaga hukum baru yang mempunyai ciri-ciri hak kebendaan seperti fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain. Macam-macam benda. Menurut undang-undang membagi benda dalam 4 macam, yaitu: pertama, benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang tidak dapat diganti, contohnya seekor hewan seperti kuda. Kedua, benda yang dapat diperdagangkan atau praktis setiap barang dapat diperdagangkan, dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contohnya jalan dan lapangan umum. Ketiga, benda yang bergerak, contohnya perabot rumah, dan yang tidak dapat bergerak, contohnya tanah. Keempat, benda yang dapat dibagi, contohnya beras, dan tidak dapat dibagi, contohnya seekor hewan, seperti gajah. KUH Perdata Indonesia tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru atau NBW mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Sebaliknya, benda yang atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang terdaftar contohnya saham,
piutang atas nama, dan lain-lain. Benda terdaftar dan atas nama ialah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Sedangkan benda terdaftar tidak atas nama, misalnya hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain yang dibuktikan dengan suatu akta. Asas-asas kebendaan menurut Prof. Sri Sudewi Maskun Sohwan. Ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu A. Hukum memaksa atau dwigenrecht. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun, orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. C. Asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan atau individual bepat, artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Jadi, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. E. Asas tidak dapat dipisahkan atau unsplit-barhead. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realina, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. F. Asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Asas prioritas ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas nemo plus, yaitu bahwa seorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. Ada kalanya asas ini diterobos, akibatnya urutan hak kebendaan terganggu. G. Asas percampuran atau vermengging. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. H. Atas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjering atau kadaluarsa mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan. Asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi, terhadap konsekuensi ini terdapat perlunakan, yaitu 1. Adanya milik bersama atas barang yang baru. Pasal 607 KUH Perdata. 2. Lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain. Pasal 602, 606, dan 608 KUH Perdata. 3. Pada waktu terleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan. Pasal 714, 725, 1567 KUH Perdata.
asas publicitet. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar atau register umum. Adapun mengenai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. Sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak pemungutan hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zaklik, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zaklik mengandung pengertian bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai, dan mendiami. 2. Hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan. 1. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan atau personireh memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang. 2. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan hak perorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak. Hak penuntutan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Actions in rem atau penuntutan kebendaan, dan actions in personam atau penuntutan perorangan. Timbul dan hapusnya hak kebendaan. Ada beberapa cara timbulnya hak kebendaan. Yang pertama, pendakuan, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya hanya atas benda bergerak. Contohnya, memburu rusa di hutan, memancing ikan di laut, mengambil harta karun, dan lain-lain. Yang kedua, perlekatan, yaitu suatu cara memperoleh hak milik di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contoh, seseorang membeli seekor sapi yang sedang bunting, maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga. Yang ketiga, daluarsa, yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak diketahui pemilik benda itu sebelumnya, hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Yang keempat, melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasanya karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukan. Kelima, melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan. Contoh, jual beli, sewa menyewa. Dengan adanya penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Keenam, pewaris, yaitu suatu beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena undang-undang dan karena wasiat. Ketujuh, dengan penciptaan, yaitu seorang yang menciptakan benda baru, baik benda yang sudah ada maupun baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Terhapusnya hak kebendaan.
Ada beberapa cara hapusnya hak kebendaan. Yang pertama, benda lenyap atau musnah. Karena musnahnya suatu benda, maka atas benda tersebut ikut lenyap. Contohnya, hak sewa atas rumah yang habis atau musnah tertimbun longsor. Yang kedua, karena pindah tangankan, yaitu hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak atau pemilik melepaskan benda tersebut. Pada umumnya, pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja yang memiliki hak. Yang keempat, karena pencabutan hak. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan syarat harus didasarkan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum, atau dengan ganti rugi yang layak. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan diatur dalam buku 2 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ketentuan yang terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata yang berkaitan dengan bumi, udara, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek dicabut. Dengan mengingat pemberlakuan UU-PA, secara umum hak kebendaan dibedakan menjadi 1. Hak kebendaan yang bersifat kenikmatan, yaitu meliputi hak kebendaan memberikan kenikmatan andanya sendiri, misalnya hak eigendom atau milik dan hak besit. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan di atas orang lain, misalnya hak pakai dan hak mendiami. Kedua, hak kebendaan yang bersifat menjamin, misalnya gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan atas tanah. Tinjauan hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Yang pertama, hak milik. Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, besit. Menurut KUH Perdata, besit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Ketiga, hak memungut hasil. Pasal 756 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Keempat, hak pakai dan mendiami. Pasal 818 KUH Perdata menyatakan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu adalah merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya adalah sama seperti hak memungut hasil. Hak mendiami merupakan hak pakai kediaman. Jadi intinya, hak pakai dan hak mendiami adalah sama, hanya objeknya yang berbeda. Tinjauan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Yang pertama, gadai, yang diperoleh kreditur suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya dari debitur atau orang lain atas nama debitur, dan yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang benda tersebut didahulukan dari kreditur lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda tersebut. Yang kedua, fidusia, hak jaminan atas benda baik berwujud maupun tidak berwujud
Juga benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, di mana benda tersebut dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan didahulukan dari kreditur lainnya. Yang ketiga, hipotek. Hipotek adalah suatu instrumen utang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan dari pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Selama periode tertentu, peminjaman dapat membayar kembali peminjaman tersebut dengan cara mengangsur dengan bunga hingga lunas, hingga penjaminan bisa memiliki properti sepenuhnya. Yang keempat, hak tanggungan atas tanah. Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Cara memperoleh dan cara kehilangan hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Yang pertama ada hak milik. Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada pendakuan dalam pasal 585, 586 dan 587 KUH Perdata, kemudian ada perlekatan, kemudian ada lampau waktu atau daluarsa, kemudian ada pewarisan pada pasal 611 dan penyerahan atau levering. Cara memperoleh hak milik di luar pasal 584 KUH Perdata dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengambilan atau pendakuan, kemudian ada pembentukan atau pencampuran benda, ada pencabutan hak dengan syarat berdasarkan UU untuk kepentingan umum, dan ada ganti rugi yang layak. Yang keempat ada perampasan, yang kelima pencampuran harta, dan ada pembubaran suatu badan hukum. Cara kehilangan hak milik, yang pertama ada pihak lain yang memperoleh hak milik dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Yang kedua, benda atau objek hak milik musnah. Dan yang terakhir, pemilik melepaskan benda. Yang kedua ada besit. Cara memperoleh besit, yang pertama, menurut pasal 538 KUH Perdata, besit atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik benda itu ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankan untuk diri sendiri. Yang kedua, menurut pasal 541 dan 593 KUH Perdata, besit juga dapat diperoleh dengan cara warisan. Yang ketiga, menurut pasal 540 KUH Perdata, cara-cara memperoleh besit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan jalan okupatio atau pengambilan benda, yang kedua dengan jalan tradition atau pengoperan. Cara kehilangan besit, yang pertama, kekuasaan atas benda itu berpindah pada orang lain baik secara diserahkan maupun karena diambil oleh orang lain. Yang kedua, benda yang dikuasai nyata telah ditinggalkan. Berdasarkan pasal 542 sampai dengan pasal 547 KUH Perdata, bahwa hapusnya besit dikarenakan yang pertama, benda tersebut telah beralih ke tangan orang lain, yang kedua, benda tersebut telah ditinggalkan, yang ketiga, musnahnya benda, yang keempat, hilangnya benda dikarenakan telah diambil orang lain atau dicuri. Kemudian yang ketiga ada hak memungut hasil. Menurut pasal 759 KUH Perdata, hak memungut hasil dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik. Kemudian yang keempat ada hak pakai dan hak mendiami. Cara terjadinya hak pakai dan mendiami, yang pertama dengan alas hak atau dengan perjanjian dan wasiat. Kemudian ada fair jaring atau daluarsa. Untuk hak memungut hasil dan hak pakai dan mendiami, cara berakhirnya sama dengan cara yang pertama meninggalnya pemegang hak atau tidak dapat dialihkan, yang kedua jangka waktu berakhir, yang ketiga pencampuran hak, yang keempat pelepasan hak, yang kelima fair jaring atau dalam jangka waktu tertentu pemegang hak tidak menggunakan haknya, yang terakhir ada musnahnya benda. Kemudian ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Yang pertama ada gadai. Syarat mengadakan gadai yang pertama
dengan suatu perjanjian gadai. Yang kedua, benda objek gadai harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai. Kemudian hapusnya gadai dapat terjadi yang pertama dengan cara hutang sudah dibayar atau perjanjian pokok lenyap. Yang kedua, barang gadai keluar penerima gadai. Yang ketiga, jaminan hilang atau musnah. Yang keempat, benda objek gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai, tidak memenuhi syarat in bezit selling. Dengan catatan, jika bendanya merupakan surat piutang atas nama, pemberi gadai harus memberitahukan kepada debiturnya atau debitur surat piutang sehingga hak tagih beralih ke pemegang gadai jika pemberi gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Yang kedua ada fidusia. Cara pembebanan fidusia yang pertama, perjanjian pembebanan fidusia dibuat dengan akta otentik. Yang kedua, mendaftarkan pembebanan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia dengan terbit sertifikat jaminan fidusia. Yang ketiga, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000. Yang keempat, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia. Yang kelima, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Hapusnya jaminan fidusia dapat terjadi karena yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Kemudian musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Yang keempat, penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Yang ketiga ada hipotek. Cara mengadakan hipotek menurut ketentuan hukum yang berlaku, tepatnya pasal 1171 KUH Perdata, hipotek hanya bisa diadakan atau diberi jika ada suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjukkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, para pihak baik kreditur maupun debitur bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika seseorang akan memasang hipotek, maka perjanjian pemasangan hipotek harus dibuat dalam bentuk akta resmi. Perjanjian pemasangan hipotek atau pembebanan ini hanya dapat dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT setempat seperti dalam hal hipotek atas tanah. Berikut pihak-pihak yang bisa menjadi PPAT diantaranya adalah yang pertama, notaris yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Yang kedua, mereka yang bukan notaris namun telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Yang ketiga, camat yang telah ditunjuk untuk menjadi PPAT secara ex officio atau kerja rangkap. Hapusnya hipotek dapat terjadi seperti yang dijelaskan dalam pasal 1209 BW disebutkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya hipotek, yaitu yang pertama karena hapusnya perikatan pokok, yang kedua karena adanya hipotek oleh kreditur, dan karena penetapan tingkat oleh hakim. Yang keempat ada hak tanggungan atas tanah. Pembebanan hak tanggungan dapat terjadi dengan cara yang pertama, pembuatan perjanjian utang piutang yang di dalamnya terdapat janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang yang dituangkan ke dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang. Yang kedua, dilakukan pembuatan akte pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Yang ketiga, pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Hapusnya hak
tanggungan dapat terjadi karena yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan, yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang keempat, hapusnya hak tanah yang dibebani hak tanggungan. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Hak privilege di dalam pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Kemudian hak retensi. Hak retensi berasal dari kata retain yang berarti hak untuk tetap menahan suatu benda. Hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Jadi, hak retensi merupakan jaminan khusus yang diberikan kepada kreditur untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. Lebih aman apabila dituju pada benda bergerak yang gampang dipindahkan atau berubah nilainya. Apakah hak privilege dan hak retensi adalah hak kebendaan? Hak privilege bukan merupakan hak kebendaan, tetapi dalam hal tertentu mempunyai sifat kebendaan, yaitu menunjukkan sifat droit de suite. Privilege sedikit banyak memberikan jaminan juga. Oleh karena itu, menurut sistem KUH Perdata, hak privilege diatur bersama dengan pengaturan pen and hipotek. Sebagaimana kita ketahui, pen dan hipotek itu keduanya merupakan jaminan kebendaan dan diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Mengenai hukum benda, hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan yaitu memberi jaminan terhadap piutang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa privilege juga merupakan hak yang memberi jaminan tapi bukan merupakan hak kebendaan. Kemudian ada hak retensi berbeda dengan hak jaminan kebendaan yang lain karena ia diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan benda-benda debitur. Tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum karena ciri atau sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Sifat-sifat hak retensi adalah tidak dapat dibagi. Artinya kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayarkan terlebih dahulu, baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan tersebut, tetapi hanya boleh menahan saja dan tidak boleh digunakan.